Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung Anda kapan waktunya untuk melihat tayangan ini. Kita bertemu kembali dalam sebuah tayangan yang bernama Naon. Naon adalah singkatan nafas tetap on. Mengapa nafas tetap on? Karena ada banyak orang berjuang untuk memperpanjang nafas kehidupan dengan segala masalah yang dihadapi, khususnya berkenaan dengan ekonomi. Di sebelah saya ada Kevin Giovanni Pratama. Dia adalah Business Development Manager di dalam sebuah perusahaan namanya TWA. Ya, TWA. TWA. Kita yel dulu. Naon nafas tetap on. Siap Kevin? Siap. 1, 2, 3. Naon. Salah. Ulang lagi nggak apa-apa. Ya 1, 2, 3. Naon. Nafas tetap on. Silakan Kevin untuk memperkenalkan. Ya Kevin anak paling besar dari saya ya. Lebih memperkenalkan untuk bisnisnya, bentuk bisnisnya seperti apa, silakan. Ya, halo, salam kenal semua. Saya Kevin. Perusahaan tempat saya bekerja adalah Trimitra Wisesa Abadi atau TWA. Main bisnis daripada perusahaan ini adalah manufaktur steam boiler. Dia intinya di bagian pemanasan gitu, dan ada juga bisnis unit kita sebutnya Parker Division, itu berhubungan dengan trading produk untuk kontrol pergerakan. Nah, untuk yang pemanasan itu kita sebutnya steam boiler. Kurang lebih itu fungsinya untuk memanaskan, aplikasinya macam-macam. Customernya itu mulai dari hotel sampai dengan pembangkit listrik gitu. Contoh aplikasinya adalah misalnya di hotel untuk air panas untuk orang mandi, bisa juga untuk laundry. Nah, kalau yang dalam bentuk uap air juga bisa dipakai untuk memasak atau mensterilkan. Jadi tergantung aplikasinya gitu. Kalau untuk yang Parker itu untuk kontrol sistem pergerakan, agak sedikit lebih teknis, intinya yang berhubungan dengan mesin atau komponen-komponen yang bergerak. Contohnya misalnya di kereta api itu kalau antar gerbong ada pintu yang otomatis buka tutup, setelah menutup suka ada bunyi ces. Nah, itu sebutannya itu pneumatik. Nah, itu kita jual komponen-komponen seperti itu. Atau misalnya di pesawat itu kalau lagi landing atau lagi terbang, di bagian sayapnya suka ada yang buka tutup. Nah, itu pakai kontrol pergerakan, kita sebutnya hidrolis gitu. Atau di terminal peti kemas, di traktornya, backhoe segala macam, itu rata-rata pakai hidrolis. Itu juga ada di filtrasi. Banyak deh pokoknya produknya. Ya, jadi intinya di permesinan. Dari tadi saya ngobrol dengan Kevin juga, saya nggak ngerti ya. Dia ngomong apa gitu, semua istilah teknik, saya tahunya istilah Alkitab, ayat Alkitab. Posisi yang sekarang Kevin tempati adalah sebagai Business Development Manager ya. Nah, untuk sampai kepada posisi sekarang itu syarat untuk sebuah keberhasilan. Keberhasilan memang sangat panjang ya. Kita dibilang berhasil tergantung perbandingannya dengan siapa. Buat anak-anak muda lah yang baru lulus kuliah atau yang baru memulai, bagaimana syarat sukses menurut Kevin dari pengalaman? Syarat sukses ya, saya cerita dikit. Awal-awal saya masuk ke perusahaan ini itu background saya adalah di psikologi, jadi bukan di permesinan, sama sekali tidak ada background di permesinan. Saya masuk ke bisnis ini, ke perusahaan ini dengan pemikiran kalau saya penasaran dengan dunia bisnis seperti apa sebelum saya melanjutkan kuliah psikologi saya. Tapi dalam perjalanannya ya akhirnya saya lumayan betah dan belum ada kepikiran untuk melanjutkan kuliah di bidang psikologi. Nah, saya nggak paham mengenai produk-produknya. Saya harus belajar dari nol. Tapi dalam perjalanan itu ya salah satu kunci yang saya pelajari dalam mengatasi hal seperti ini gitu, dimana kita nggak paham dengan apa yang kita kerjakan, apa yang perlu kita lakukan, ya
lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, berpikir kritis mengenai apa yang bisa kita lakukan, apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita pelajari, dan yang paling penting adalah setelah kita lakukan semua itu, ya serahkan semuanya ke Tuhan gitu, belajar berserah. Saya nggak bisa memastikan gitu kalau udah melakukan hal ini pasti sukses, nggak, tapi belajar kalau ini adalah perjalanan dari Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan kita untuk berkembang di satu pekerjaan tertentu, ya mungkin karena itu adalah rencana Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan kita berkembang di pekerjaan tersebut, ya mungkin Tuhan punya rencana lain buat kita. Itu satu. Kedua, lakukan di atas ekspektasi orang-orang. Misalnya orang berekspektasi kalau kita harus menyelesaikan satu pekerjaan dalam 1 hari, ya kalau kita bisa kerjakan dalam setengah hari, kenapa enggak gitu. Jadi jangan bekerja sesuai standar aja gitu. Jadi yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Ketiga, harus selalu punya hati yang mau belajar gitu. Ini penting banget, karena apalagi kalau kita udah ada di posisi yang atas, kita manajer atau sebagai pemilik perusahaan gitu. Kalau kita nggak mau belajar misalnya tentang perkembangan zaman, perkembangan teknologi, itu akan sulit untuk kita berkembang gitu. Kita bisa stuck atau bahkan tertinggal gitu sama persaingan kita. Jadi harus punya hati yang terus mau belajar. Itu dalam segi pengembangan bisnis, tapi dalam segi kepribadian juga, kalau misalnya kita punya orang yang lebih junior daripada kita, dia mengutarakan sesuatu yang sebenarnya benar, tapi karena kita gengsi, ya kita bisa aja jadi tidak mau menerima masukan itu. Nah itu nggak boleh. Kita harus terbuka sama kritik, terbuka sama masukan. Itu penting buat kita dan buat perusahaan kita, atau buat ya orang-orang sekeliling kita gitu. Itu sama terakhir apa ya? Ya itu dulu deh, itu dulu. Ya, ada pemahaman yang suka keliru ya. Kalau bisnis itu saya harus ada relasi, saya harus punya modal dan uang. Sementara sebetulnya modal terbesar itu ada di dalam diri kita sendiri ya. Sikap, kepribadian, karakter, kerja keras, bisa dipercaya, tadi disebutkan harus mengerjakan melebihi ekspektasi, bisa bekerja sama, mengakui kelebihan orang lain, dan ya itu sebenarnya modal ya dibanding. Jadi misalnya dia terlahir dari keluarga kaya pun kekayaannya bisa habis. Dia terlahir dari keluarga yang sederhana namun dia punya kekayaan, aspek-aspek yang dikatakan tadi, orang bisa mempercayai. Tadi saya tanya ke Kevin, apa yang membuat Kevin dipercaya? Dibilang ada 2 hal. Satu memang dipercaya, yang kedua memang skill. Ada skill yang diyakini dia itu sanggup. Nah kalau skill itu dari mana? Itu yang dijelaskan oleh Kevin tadi. Jadi skill itu adalah sebuah proses ya yang membuat orang terus bertambah maju di segala aspeknya. Oke. Kemudian ada lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh Kevin dari perusahaannya, cuma dalam kondisi corona ini mungkin tidak dulu. Tapi kalau mau nanti saudara silakan kontak di handphone saya saja ya. Mungkin silakan lowongan pekerjaannya seperti apa. Jadi untuk produk Parker itu yang berhubungan sama kontrol pergerakan, agak teknis ya sedikit. Kita butuh orang yang bisa support teknis itu untuk membantu tim sales kita mengidentifikasi komponen atau kerusakan mesin atau desain mesin juga. Itu kita butuh orang yang mempunyai pendidikan minimum D3 di teknik permesinan atau teknik elektro. Terus kedua, kita butuh yang kita sebut dengan corporate content creator. Itu orang yang bertanggung jawab nanti untuk membuat konten-konten dari perusahaan kita. Kontennya dalam bentuk apa aja, misalnya katalog. Jadi ada produk kita, jasa kita, semua di katalog itu dikemas sedemikian rupa, menarik, informatif. Nah itu adalah salah satu tugas daripada corporate content creator. Bisa juga nanti di sosial media, bisa juga untuk website kita, gimana caranya website kita tetap update dan tetap relevan gitu sama kebutuhan customer. Ya itu 2 posisi yang sedang kita cari, tapi seperti yang tadi Pak Wendy bilang, karena lagi masa corona kita nggak bisa melakukan rekrutmen dulu sampai clear lah.
Ya, ini posisinya untuk Jakarta dan Surabaya ya. Iya, Jakarta Karena dan Surabaya. Jakarta dan Surabaya. Saudara-saudara, semoga tayangan ini boleh menolong kita bagaimana saudara bisa menjadi orang yang berhasil dalam hidup. Kemudian juga ini menjadi sebuah peluang bahwa untuk tenaga kerja, lowongan pekerjaan selalu ada, tapi selalu lowongan pekerjaan itu bukan sebuah panti sosial. Terima saudara apa adanya. Saudara punya kemampuan dua hal yang disebutkan tadi, ya karakter, kapasitas diri, keberanian belajar, melewati ekspektasi dalam bekerja, dan juga di aspek skill. Sehingga untuk lowongan pekerjaan itu dibutuhkan desain grafis dan untuk desain katalog lulus. Mau nambah untuk yang content creator, desain grafis, ya pendidikannya itu kalau bisa di desain komunikasi visual D3 atau S1. Tapi kalau lulusan yang lain juga kalau punya kemampuan untuk desain grafis, nggak apa-apa, kita terbuka, nanti bisa masukin ke kita portofolionya aja apa aja yang udah pernah dikerjakan. Ya, buat anak-anak yang masih sekolah yang tadi terus memperlengkapi diri, karena sekolah juga hal yang sangat penting ya, itu keilmuan. Terus juga tingkatkan karakter, tingkatkan kerajinan, tingkatkan kesungguhan, keberanian untuk mencoba hal baru, kemudian juga kemampuan bekerja sama dan kerendah hatian. Kita akan tutup, sebelumnya saya akan berdoa buat Kevin yang barusan ini juga sakit, tapi puji Tuhan tidak kena COVID ya. Iya. Gitu. Levernya gimana sekarang? Ya udah ada recovery lah, masih proses, tapi 1 Ya. bulan lagi akan Ini cek. karena terlalu lelah ya, pergi ke sana ke sini. Di Filipina juga ada ya, Iya. usaha ya. Ya, kita berdoa buat Kevin. Bapa dalam surga, kami berdoa buat Kevin, Engkau berkati kesehatannya, pulihkan seluruh organ tubuhnya, berkati untuk juga pekerjaannya, untuk usahanya yang sedang dikerjakan atau yang sedang dikembangkan di kemudian hari. Berkati juga ya Tuhan untuk masa depannya, untuk rencana berumah tangga dan segala sesuatunya. Tuhan yang menjaga dan Tuhan yang memelihara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan tutup dengan yel-yel, naon-naon, nafas tetap on. Siap ya? Hafal ya? Hafal. Siap, 1, 2, 3. Naon, nafas tetap on. Shalom, Tuhan berkati. Bye-bye.